Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I do hope you are fine. Well, before we start our English class, let's pray together, shall we? Bismillahirrahmanirrahim. Well, class, today the material we are going to learn is about stating purpose or intention and asking for purpose or intention to do an activity. Jadi anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan hari ini, pagi yang berbahagia ini, kita semua akan mempelajari tentang ungkapan bagaimana menyatakan suatu tujuan atau maksud melakukan sesuatu, sekaligus mempelajari ungkapan bagaimana menanyakan maksud atau tujuan melakukan sesuatu. Well, in real life, every action always has purpose. Jadi anak-anak semua di dalam kehidupan nyata, setiap perbuatan itu pasti memiliki satu tujuan. So, it is important for us to be able to state intention or purpose of any action or activity. Jadi, penting bagi kita untuk mampu mengkomunikasikan pada orang lain tentang bagaimana menyatakan maksud atau tujuan melakukan sesuatu. Well, to be more clearer about the material above, have a look. Here is the material. Oke, anak-anak semua, di awal sudah dijelaskan. Today, hari ini, the material is about, materinya tentang asking for, meminta, and stating, menyatakan intention and purpose, maksud atau tujuan to do an activity, melakukan suatu perbuatan. Yang pertama dulu, kita pelajari tentang asking for intention and purpose to do an activity. Menanyakan maksud, tujuan melakukan satu perbuatan. Ini yang pertama kita pelajari. And the second one is, dan yang kedua adalah stating for intention and purpose to do an activity. Menyatakan satu maksud atau tujuan melakukan sesuatu. So, these are the material we are learning today. Well, the first one. Yang pertama tentang bagaimana kita menanyakan maksud atau tujuan seseorang melakukan sesuatu. Well, to be clearer, untuk lebih jelas, observe the conversation. Amati dialog atau percakapan berikut. Well, this is Giant and this is Sonio. Giant says, Giant berkata, nak, why do you have to clean your bathtubs? Why do you have to clean your bathtubs? Why do, mengapa Anda, mengapa kamu harus membersihkan bak mandi? And then Sonio answer, so that mosquitoes don't lay their eggs there. So that, supaya mosquitoes, nyamuk-nyamuk tidak bertelur di sana. Jadi kata why do you ini ungkapan untuk menanyakan tentang meminta atau menanyakan maksud atau tujuan melakukan sesuatu. Kemudian so that, supaya ini menjelaskan tentang atau menyatakan tentang maksud melakukan sesuatu. Kita lanjut, observe the second conversation. Dialog yang kedua antara Doraemon and Shizuka. Doraemon says, what do you swim for? And then Nobita say, to have strong muscle. What for? Untuk apa kamu berenang? What do you swim for? To have strong muscle. Diawali kata to, yang artinya untuk. Yang ini menyatakan tentang maksud melakukan sesuatu. Ya, Nobita melakukan kegiatan renang supaya memiliki otot yang kuat. Well, jadi ada beberapa ungkapan nak yang bisa kita gunakan untuk menanyakan maksud atau tujuan melakukan sesuatu. Yang tadi sudah dipelajari dalam percakapan antara Giant dan Sonio. What do you swim for? What for? Untuk apa Anda berenang? Ya. And then the second one. What is your intention to collect books? What is your intention to collect books? Untuk apa mengumpulkan buku-buku ini? And then the third one, why should we separate trash into 3 different bins?
Mengapa kita harus memisahkan sampah menjadi 3 atau ke dalam bak sampah yang berbeda? Next, why do you have to clean your bathtubs? Mengapa Anda harus membersihkan bak kamar mandi itu? And then the next, berikutnya, what do you want to achieve by the end of this program? Apa yang ingin Anda capai di akhir acara ini? And then the last one, what are you going to do with this bottle? Apa yang akan kamu lakukan dengan botol-botol ini? Anda perhatikan ungkapan yang digaris bawahi. What for? Untuk apa? What is your intention to? Apa maksud Anda untuk? Why should we? Mengapa kita seharusnya? Why do you? Mengapa kamu? What do you want to achieve? Apa yang ingin Anda peroleh? Bla bla bla. What are you going to do? Apa yang ingin Anda lakukan? Nah, ini semua ungkapan-ungkapan ini digunakan untuk mengawali pertanyaan yang menanyakan maksud seseorang melakukan sesuatu. Ya, untuk lebih jelasnya silahkan buka buku paket yang sudah dibagikan di chapter 2. Kemudian yang berikutnya kita pelajari tentang menyatakan, stating intention and purpose to do an activity, menyatakan maksud melakukan sesuatu. Nah, ada beberapa ungkapan nanti yang jelas ketika kita mengungkapkan atau menyatakan maksud dan tujuan melakukan sesuatu, pasti menggunakan conjunction of goals. Apa nak? Iya, conjunction of goal. Kata hubung yang menyatakan tujuan. Apa saja itu? Kita pelajari bersama-sama. So that. Apa nak? Iya, so that. Supaya. Here's the example. Ini contohnya. We should study hard so that we can pass the exam. Kita harus belajar keras supaya kita bisa lulus ujian. Next. Berikutnya. Menggunakan to atau in order to. Untuk atau supaya. Sama. Nah, we should have breakfast to do our activities during the day. Kita seharusnya makan pagi atau sarapan untuk melakukan kegiatan-kegiatan sehari penuh. Kata hubungnya to yang menyatakan maksud atau tujuan melakukan sesuatu. Next, berikutnya. We should eat well in order not to get sick easily. Kita harus makan yang baik-baik supaya tidak mudah sakit. Nah, itu ya. Yang berikutnya menggunakan kata for. So that, to atau in order to, kemudian for, artinya untuk. Sebagai contoh, we need to consume nutritious foods for maintaining our body's health. Kita butuh mengkonsumsi makanan yang bergizi untuk merawat tubuh kita. Jadi, untuk menyatakan maksud melakukan sesuatu diawali dengan kata hubung yang merupakan conjunction of goal, kata hubung yang menyatakan tujuan. So that, supaya, in order to atau to, untuk, atau supaya juga, kemudian for. Well, bagaimana cara membuat kalimat? Perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama, penggunaan so that. Ya, di dalam penggunaan so that, dalam membuat kalimat ini harus ada dua klausa, dua kalimat ya dalam satu kalimat. Yang pertama, klausa pertama dihubungkan so that supaya, kemudian kalimat kedua atau klausa kedua. For example, sebagai contoh ini nak, Tama takes vitamin regularly. Tama minum vitamin secara teratur. Ya, so that, supaya dia bisa sehat. Nah, dia bisa sehat ini merupakan kalimat. Ya, karena ada subjek, ada modal verb, dan ada komplementnya. Tama minum vitamin secara teratur supaya dia bisa sehat. Berikutnya, nak, contohnya, Nobita swim every day. Ini kalimat pertama. Ya, kalimat pertama dihubungkan apa tadi? So that, bagus. Kemudian harus berupa kalimat.
so that he has strong body. Ya, Nobita berenang sehari-hari atau setiap hari supaya dia memiliki body yang kuat. Untuk apa Nobita berenang? Kan menjawab itu. What for does Nobita swim? Ya, begitu. Untuk apa Nobita berenang? Agar memiliki body yang kuat. Nah, ini. Kemudian yang kedua, nak, tadi so that, yang kedua penggunaan to yang artinya untuk atau supaya, agar. Ini pola kalimat sentence diikuti to, belakangnya infinitive. Apa itu? Kata kerja asli, kata kerja dasar belum mendapat imbuhan to, ing, s dan sebagainya. Sebagai contoh, pertama, minum vitamin setiap hari untuk memiliki tubuh yang sehat atau supaya memiliki tubuh yang sehat. Yang kedua, Nobita berenang setiap hari untuk mendapatkan body yang kuat. Jadi kalimat diikuti to infinitive. Sini frase, tidak boleh kalimat di sini. Kalimat to infinitive. Selanjutnya, nak, yang ketiga tadi in order to itu hampir sama penggunaannya dengan to. Contohnya sentence, kemudian diikuti in order to, diikuti dengan infinitive, ya. Nah, ini polanya. Contoh kalimatnya, we should study harder. Kita harus belajar lebih keras in order to. Nah, di sini diikuti kata kerja pertama, lulus ujian. Ini bukan kalimat, ya. Begitu. Contoh berikutnya, we must get up earlier. Ini kalimat. Kita harus bangun lebih awal. In order to, supaya come to school on time, datang ke sekolah tepat waktu. Sekali lagi, sentence in order to diikuti infinitive, bukan kalimat. Yang selanjutnya penggunaan tentang for. Terakhir ini sentence diikuti for, diikuti dengan frase, bukan kalimat. Contohnya, we also look after fish in the ditch. Kita juga memelihara ikan di kolam. Ya, for, untuk apa? Ya, ini kan konjungsi yang berupa menyatakan maksud dan tujuan. Untuk menyediakan, providing nutritious food for us, makanan yang bergizi bagi kita. Nah, ini contohnya, nak, penggunaan kata yang menyatakan maksud atau tujuan. Contoh lagi satu, I think you should build a gazebo. Saya kira Anda sebaiknya membangun atau mendirikan gazebo. Untuk apa? Untuk menikmati masa waktu luang. Nah, ini contohnya. Kemudian, nak, kesimpulannya yang kita pelajari tentang menanyakan maksud, tujuan melakukan sesuatu, dan menyatakan maksud melakukan sesuatu. What is your intention to collect books? Apa maksud Anda mengumpulkan buku? Saya bermaksud untuk membuat small library, perpustakaan kecil di rumah. What do we need to consume nutritious food? Nah, ini kira-kira apa, nak, artinya? What do we need to consume nutritious food? For, untuk apa kita perlu makan makanan bergizi? For maintaining our body health. What should we have breakfast for? Untuk apa kita sarapan? For retaining energy for our daily activities. Why should we separate trash into 3 different bins? Mengapa kita harus memisahkan sampah ke dalam bak sampah 3 yang berbeda? We should separate, memisahkan sampah so that, agar supaya we can recycle it easily. Kita dapat mendaur ulang. What do you want to achieve by the end of this program? Apa yang ingin Anda raih di akhir pelajaran ini? What are you going to do with this bottle? Apa yang ingin Anda lakukan dengan botol ini? What will you do in the hall? Apa yang ingin Anda lakukan di hall? Okay, class, I think it's enough for the lesson, and I hope you can understand what I have just taught to you. See you. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.